Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini saya akan spoiler alur cerita Magic Emperor Chapter 178. Ini bukan video bergambar. Sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. 10 finalis telah muncul. Dan sisanya akan menunggu sampai mereka tersingkir. Tidak lagi pergi menemui guru alkimia lain yang hampir berhasil dengan Raja Narkoba Beracun. Xiaoya mengumumkan dengan suara dingin. Ketika pernyataan ini keluar, semua orang tercengang. Dan beberapa bahkan berteriak dengan ragu. Tidak ada 20 orang di finalis. Bagaimana mungkin hanya ada 10 orang? Dengan dingin menatap pria itu. Xiaoya tanpa ekspresi. Dengan samar berkata, aku belum pernah mengatakan bahwa finalis adalah 20 orang. Hanya di depan. Hanya ada 20 tungku-ding yang bagus. Ketika aku mendengar ini, semua orang berpikir lama dan menemukannya. Di babak final ini, juri sebenarnya tidak mengumumkan jumlah finalis dalam 2 putaran pertama, tetapi memulai kompetisi secara langsung. Itu hanya karena posisi 20 posisi di depan bangunan hujan bunga. Sehingga mereka layak bahwa final harus menjadi 20 ahli alkimia teratas. Ketika aku memikirkannya, semua orang tidak dapat membantu tetapi diam-diam menyalahkan. Terutama mereka yang berusia 10 tahun. Dan bahkan membenci kesalahan mereka sendiri. Aku pikir masih ada banyak waktu. Jadi aku tidak berusaha. Jadi aku kehilangan kesempatan dengan sia-sia. Namun, apa yang benar-benar tidak dapat mereka pikirkan adalah bahwa ini adalah induksi yang disengaja dari gedung Huayu. Jika dia adalah seorang guru alkimia, dia tidak bisa melakukan yang terbaik dalam alkimia. Maka dia tidak pernah memenuhi syarat untuk menjadi guru alkimia yang berkualitas. Kecuali, seperti Zhuo Fan, ada modal lebih dari cukup. Bagaimanapun, etika dan aturan profesional adalah pintu belakang bagi yang kuat. Dan masih banyak lagi, pada saat ini. Master alkimia yang hampir menjadi obat mujarab dengan Raja Obat Bius Beracun. Berteriak. Beberapa tabu memandang Raja Narkoba yang beracun itu. Tetapi pada akhirnya dia masih merasa tidak seimbang di hatinya. Menggigit giginya. Dan tidak yakin, aku hanya sedikit lebih buruk dari Yan Lao. Tetapi aku telah membuatnya menjadi 5 roh. Dan dia hanya membuat 5 barang inferior. Masuk akal untuk mengatakan bahwa finalis ke-10 adalah aku, diam. Namun, Xiaoya belum berbicara. Zhuo Fan sudah menjadi minuman besar. Sepasang mata yang acuh tak acuh. Hanya penghinaan tak berujung. Kamu hanya tidak mendengar aturan. Kali ini lebih cepat dari kecepatan. Bahkan persyaratan alkimia jika kamu tidak mengetahuinya, kamu akan melakukannya. Dan kamu kehilangan hidup kamu. Apalagi wajah kamu di sini. Seperti anjing gila. Jangan katakan bahwa kamu sedang melebur roh-roh itu bersama-sama. Bahkan jika kamu melebur pada saat yang sama, lelaki tua ini dipanggil dulu. Itu juga kemenangan lelaki tua itu. Tidak sekilas. Semua orang terpana. Dalam situasi sebelumnya, hati setiap orang jelas. Tetapi Raja Obat Bius Beracun dan pemimpin Song dapat dianggap sebagai lawan hidup dan mati. Master Song ini bahkan ingin mengusir lelaki tua itu. Tapi sekarang, bagaimana bisa guru lagu ini berbicara untuk Raja Obat Bius Beracun? Kebingungan kepala semua orang-orang di panggung Tuan Tanah, juga sulit dipahami. Bahkan jika itu adalah Raja Narkoba Beracun sendiri, ada beberapa kejutan. Tao dan Niang melihat lurus ke depan dan bisa memeras Raja Obat Bius Beracun. Untuk apa anak itu berdiri? Chu Qingcheng juga tidak mengerti latihannya. Sepasang mata menatap punggungnya yang kuat. Tidak bisa menahan diri untuk tidak menabrak. Melihat ekspresi semua orang di mata, Zhuo Fan mendengus. Wajahnya penuh kesombongan. Tetapi dia tidak menghindar dari suara nyaring. Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Laozi jelas. Ya, Laozi memang aku harus mengusir lelaki tua ini. Namun, lelaki tua ini menggunakan 2 alkimia yang keras. Kehilangan sebagian kecil hidupnya. Dan akhirnya tetap tinggal. Sehingga si lelaki tua berkonspirasi untuk mandi. Tidak ada yang bisa dilakukan. Namun, ronde berikutnya dari Dan Wang di final, Lao Su masih akan menang. Tetapi sementara itu,
Lao Su tidak akan pernah membiarkan orang tua itu dipaksa untuk pergi di bawah skuap lidah. Itu hanya akan memalukan Lao Su sebagai guru alkimia. Suara itu jatuh, dan para penonton terdiam. Saat berikutnya, tetapi mendengarkan tepuk tangan yang menggelegar, semua orang menatap mata Zuo Fan. Mereka penuh hormat. Ini adalah gaya generasi Tuan. Cerah dan lurus, luar biasa. Bahkan Raja Narkoba Beracun, pada saat ini, menatap mata Zuo Fan. Aku tidak merasakan upeti. Telapak tangan kering dan tipis, tidak bisa berhenti mengepak perlahan. Tao dan Niang menghela nafas. Tetapi hatinya juga sangat senang. Anak ini, ketika pengkhianat itu berbahaya, sekarang saatnya untuk jatuh. Ini adalah pria sejati. Suami yang hebat. Memang layak untuk tipu muslihat. Chu Qingcheng penuh sukacita. Menonton mata Zuo Fan. Cinta bahkan lebih buruk. Xiao dan telah gemetar dalam kegembiraan. Sehingga pria yang mendominasi benar-benar membuatnya tidak kagum dan sulit. Xie Tianyang dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk dengan kekaguman. Meskipun Zuo Fan tidak tahu malu dan tidak tahu malu, dia tidak bisa dikatakan penjahat. Ia hanya bisa dikatakan orang jahat. Dan kejahatan ini adalah suasana yang buruk. Pahlawan kejahatan. Ini benar-benar pahlawan. Aku tidak sebagus ini. Di sisi timur dari meja VIP, Huang Fu Qingyun mengeluarkan desahan panjang gas. Melihat sosok Zuo Fan, penuh desahan. Semua orang melihatnya, saling memandang, dan mendesah untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Lin Zitian datang dengan senyum dan berkata, putra kedua mengawasi anak itu, ingin menggunakannya untuk penggunaannya sendiri. Tidak. Perlahan mengayunkan tangannya, mata Huang Fu Qingyun tertegun. Pembunuhan di matanya bahkan lebih, yang disebut satu gunung tidak dapat menampung dua harimau. Dia bukan laki-laki. Bagaimana dia bisa disubordinasikan? Jadi, itu harus dilakukan secepatnya. Bagaimanapun. Bahkan jika akar bodi hari ini tidak cukup, anak ini harus dihilangkan. Tinju Huang Fu Qingyun sebenarnya adalah cara yang bermartabat. Anak ini selalu punya perasaan. Jika tidak dihilangkan hari ini, datanglah ke Jepang. Anak ini harus menjadi musuh pintu kaisar aku. Setelah mendengar ini, semua orang berada di liga yang sama. Gerbang kaisar adalah kepala ketujuh, bahkan jika menghadap keenam lainnya, siapa yang takut padanya? Tetapi hari ini, mengapa kedua putra ini begitu dihargai sebagai keluarga kelas 3? Bahkan jika dia benar-benar memiliki keterampilan untuk menguasai dunia, dia tidak dapat melawan pintu kaisar. Namun, mereka semua tahu bahwa orang-orang di gerbang kaisar paling mahir dalam keterampilan kaisar, karena Kaisar Qingyun ini sangat iri dengan anak ini. Maka itu hanya dapat membuktikan bahwa anak ini benar-benar dapat mengancam keselamatan gerbang kekaisaran di masa depan. Untuk sesaat, semua orang memandang ke arah Zuo Fan dengan dalam. Hanya Lin Zitian yang tampaknya masih acuh tak acuh. Terus menembak dengan menyanjung, hehehe. Putra kedua benar-benar khawatir. Keluarga kelas 3. Jangan bilang dia akan menjadi alkimia kuno. Bahkan jika dia adalah alkimia dengan 7 produk. Bagaimana yang terbaik? Yang terbaik. Ini bukan hanya alkimia. Bagaimana bias? Pada saat ini, Huang Fu Qingyun memelototinya. Tidak bisa menahan diri untuk tidur siang. Lin Zitian tidak berani berbicara. Anak ini akan mengatakannya lagi. Anak ini akan dipindahkan hari ini. Mata Huang Fu Qingyun memancarkan warna yang tidak biasa. Dan semua orang saling memandang dan tidak pernah melihatnya begitu ditentukan. Begitu mengangguk. Permukaan juga melintas senja. Di bidang alkimia, pria yang masih berteriak pada tinju berteriak. Menggigil dengan tatapan, Tuan Song mengatakan itu masuk akal. Dan dia tidak boleh masuk 10 besar di berikutnya. Rumor sebelumnya masih diharapkan untuk bertahan dengan aku. Temperamen Master Song benar-benar canggung. Setelah itu, pria itu sekali lagi memberikan penghormatan yang dalam kepada Zuo Fan. Lalu dia menundukkan kepalanya dan pergi tanpa kembali. Melihat ini, semua orang sekali lagi menatap Zuo Fan dengan tatapan penuh hormat. Orang itu adalah seluruh kekaisaran Tianyu. Peringkat ke-13 dalam Master Alkimia. Dan terkenal sibuk. Tapi sekarang, meskipun begitu meyakinkan pergi,
Master Song ini benar-benar diyakinkan oleh kebajikan. Jika pikiran semua orang didengar oleh Zuo Fan, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Di bidang alkimia, pria yang masih berteriak pada tinju berteriak. Menggigil dengan tatapan, Tuan Song mengatakan itu masuk akal. Dan dia tidak boleh masuk 10 besar di berikutnya. Rumor sebelumnya masih diharapkan untuk bertahan dengan aku. Temperamen Master Song benar-benar canggung. Setelah itu, pria itu sekali lagi memberikan penghormatan yang dalam kepada Zuo Fan. Lalu dia menundukkan kepalanya dan pergi tanpa kembali. Melihat ini, semua orang sekali lagi menatap Zuo Fan dengan tatapan penuh hormat. Orang itu adalah seluruh kekaisaran Tianyu. Peringkat ke-13 dalam Master Alkimia. Dan terkenal sibuk. Tapi sekarang, meskipun begitu meyakinkan pergi, Master Song ini benar-benar diyakinkan oleh kebajikan. Jika pikiran semua orang didengar oleh Zuo Fan, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Di bidang alkimia, pria yang masih berteriak pada tinju berteriak. Menggigil dengan tatapan, Tuan Song mengatakan itu masuk akal. Dan dia tidak boleh masuk 10 besar di berikutnya. Rumor sebelumnya masih diharapkan untuk bertahan dengan aku. Temperamen Master Song benar-benar canggung. Setelah itu, pria itu sekali lagi memberikan penghormatan yang dalam kepada Zuo Fan. Lalu dia menundukkan kepalanya dan pergi tanpa kembali. Melihat ini, semua orang sekali lagi menatap Zuo Fan dengan tatapan penuh hormat. Orang itu adalah seluruh kekaisaran Tianyu. Peringkat ke-13 dalam Master Alkimia. Dan terkenal sibuk. Tapi sekarang, meskipun begitu meyakinkan pergi, Master Song ini benar-benar diyakinkan oleh kebajikan. Jika pikiran semua orang didengar oleh Zuo Fan, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Anak-anak, orang tua itu memiliki alkimia yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Tetapi dia belum bertemu musuh. Tapi hari ini, hehehe, orang tua itu telah berada di daratan selama beberapa dekade dan belum mengagumi siapapun. Tetapi hari ini, hahaha. Dengan tawa lebar, Raja Obat Bius itu berbalik perlahan dan berjalan menuruni tempat kedua. Tetapi suaranya masih jelas masuk ke telinga beberapa orang di tempat itu. Nak, mari kita bertarung hari ini. Lihat-lihat siapa Tianyu dan guru alkimia pertama. Semua orang terkejut ketika pernyataan ini keluar. Raja Obat Bius yang beracun selalu bangga. Tidak pernah melihat siapapun, bahkan putra kaisar, penyerahan diri di permukaan. Tetapi masih tidak menempatkan mereka di mata mereka. Dia adalah ahli alkimia pertama Tianyu. Dan tentu saja memiliki modal yang bisa dibanggakan. Tapi kali ini, dia bertemu dengan saingan paling kuat dalam hidup. 3 cobaan, 3 kekalahan beruntun. Ini adalah kegagalan yang belum pernah dia temui dalam hidupnya. Namun, dia tidak marah dan jengkel. Tetapi dia tidak malu. Sebaliknya, ketika dia kembali ke masa mudanya, api pertarungan di hatinya membakar lagi. Mau tak mau hancur. Tao dan Niang tampaknya melihat Raja Obat beracun di masa lalu. Sudut mulut tidak bisa membantu tetapi sedikit mengangkat kelengkungan yang tidak bisa dijelaskan. Dan berbalik untuk melihat Zuo Fan Dao. Wah, orang tua itu telah sepenuhnya menganggap kamu sebagai hidupnya. Lawan, ini adalah persetujuannya untuk kamu. Potong, apakah Lao Zi membutuhkannya untuk setuju? Anak-anak, orang tua itu memiliki alkimia yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Tetapi dia belum bertemu musuh. Tapi hari ini, hehehe, orang tua itu telah berada di daratan selama beberapa dekade dan belum mengagumi siapapun. Tetapi hari ini, hahaha. Dengan tawa lebar, Raja Obat Bius itu berbalik perlahan dan berjalan menuruni tempat kedua. Tetapi suaranya masih jelas masuk ke telinga beberapa orang di tempat itu. Nak, mari kita bertarung hari ini. Lihat-lihat siapa Tianyu dan guru alkimia pertama. Semua orang terkejut ketika pernyataan ini keluar. Raja Obat Bius yang beracun selalu bangga. Tidak pernah melihat siapapun. Bahkan putra kaisar. Penyerahan diri di permukaan. Tetapi masih tidak menempatkan mereka di mata mereka. Dia adalah ahli alkimia pertama Tianyu. Dan tentu saja memiliki modal yang bisa dibanggakan. Tapi kali ini, dia bertemu dengan saingan paling kuat dalam hidup. 3 cobaan. 3 kekalahan beruntun.
Ini adalah kegagalan yang belum pernah dia temui dalam hidupnya, namun dia tidak marah dan jengkel. Tetapi dia tidak malu. Sebaliknya, ketika dia kembali ke masa mudanya, api pertarungan di hatinya membakar lagi. Mau tak mau hancur. Tao dan Niang tampaknya melihat Raja Obat beracun di masa lalu. Sudut mulut tidak bisa membantu tetapi sedikit mengangkat kelengkungan yang tidak bisa dijelaskan. Dan berbalik untuk melihat Zuo Fandao. Wah, orang tua itu telah sepenuhnya menganggap kamu sebagai hidupnya. Lawan. Ini adalah persetujuannya untuk kamu. Potong. Apakah Laozi membutuhkannya untuk setuju?